Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Mikaelen Alfonda dan berikut USM News selengkapnya. Pemirsa, Universitas Semarang akan menggelar wisuda ke-74 pada Rabu 19 November 2025. Sebanyak 432 mahasiswa dari berbagai jenjang siap dilantik secara luring dan daring. Prosesi wisuda berlangsung pada pukul 7 hingga 12 WIB di Auditorium Insinyur Ujat Moko dan Auditorium Profesor Haji Muladi SH, dengan diikuti 414 mahasiswa secara luring dan 18 mahasiswa secara daring. Sebanyak 398 lulusan berasal dari jenjang sarjana dan diploma, mencakup berbagai program studi seperti S1 Ilmu Hukum, Manajemen, Akuntansi, Teknik Sipil, Teknik Elektro, PWK, Teknologi Hasil Pertanian, Psikologi, Sistem Informasi, Teknik Informatika dan Ilmu Komunikasi, serta D3 Manajemen Perusahaan. Sementara itu, jenjang pasca sarjana meluluskan 34 wisudawan dari S2 Hukum, S2 Manajemen, dan S2 Psikologi. USM juga turut menetapkan wisudawan terbaik dari setiap program studi, sebagai wujud apresiasi dari universitas atas kerja kerasnya selama menempuh pendidikan. Prosesi wisuda ini menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras mahasiswa selama menempuh pendidikan, sekaligus mengukuhkan komitmen Universitas Semarang dalam mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Universitas Semarang kembali menghadirkan kegiatan akademik inspiratif melalui kuliah umum dan bedah buku berjudul Chandra Jiwa. Kegiatan dengan topik pengembangan diri dan kesehatan mental ini disambut antusias oleh mahasiswa. Universitas Semarang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kuliah umum dan bedah buku Chandra Jiwa karya Profesor Dr. Budi Setianto SPJPK dari Universitas Indonesia. Acara yang digelar di lantai 8 Menara USM ini mengangkat tema pengembangan diri dan kesehatan mental. Dalam pemaparannya, Profesor Budi menjelaskan makna mendalam dari Chandra Jiwa sebagai refleksi perjalanan manusia dalam memahami jati diri dan alam semesta. Beliau juga menekankan bahwa keseimbangan batin merupakan dasar pengembangan diri yang sejati, terutama bagi mahasiswa yang mempelajari psikologi dan ilmu sosial. Diharapkan ya hatinya menjadi tentram, puas, bahagia, bahkan menjadi wisdom, menjadi bijaksana, bahkan kalau bisa memiliki potensi ketuhanan, di mana dia bisa menyelesaikan tugas kemahasiswaannya sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya dan bermanfaat kepada bangsa Indonesia dan dunia tentu saja. Kegiatan berlangsung hangat dan interaktif, memberikan ruang dialog antara penulis dan mahasiswa. Para peserta terlihat antusias mengikuti sesi tanya-jawab, mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual di tengah dinamika kehidupan modern. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI mengungkapkan pentingnya pengembangan diri dan kesehatan mental sebagai fondasi meraih kesuksesan di era modern. Ya, saya rasa kedua hal ini sangat penting ya sebagai pondasi untuk menginspirasi kita semua, terutama di era modern ini, untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Saya berharap bahwa kegiatan ini nanti berjalan dengan baik dan lancar, juga memberi kemanfaatan bagi seluruh peserta, terutama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dan kesehatan. Kuliah umum dan bedah buku ini diharapkan menjadi pijakan bagi mahasiswa USM untuk terus mengembangkan diri, menyelaraskan pikiran, jiwa, dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Kabar baik datang dari bidang kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data terbaru Survei Status Gizi Indonesia 2024, angka stunting nasional turun menjadi 19,8%, lebih rendah dari 21,5% pada tahun sebelumnya. Penurunan ini setara dengan sekitar 357.000 anak yang berhasil terhindar dari stunting dalam setahun terakhir. Penurunan angka stunting disambut gembira oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus kelanjutan dari program pemerintahan sebelumnya. Selain stunting, perbaikan indikator gizi lain juga tercatat, termasuk penurunan kasus balita kurus, overweight, dan anemia pada ibu hamil. Meski demikian, Wapres Gibran menekankan perlunya kerja keras agar target 14,2% pada 2029 dan 5% pada 2045 dapat tercapai. Ini angkanya di bawah atau lebih baik dari proyeksi Bappenas, yaitu 20,1%. Penurunan ini juga dibarengi dengan penurunan balita wasting, balita overweight, dan juga anemia pada ibu hamil. Jadi capaian ini adalah capaian bersama, kerja-kerja kolaboratif, dan sekali lagi dari pusat, daerah, kader-kader Posyandu, ibu-ibu PKK, ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak Ibu semua. Namun demikian, ke depan tantangannya masih besar Bapak Ibu semua. Bapak Presiden menargetkan penurunan angka stunting di 2029 di angka 14,2%. Sebagai bentuk apresiasi, Wapres menyerahkan dana insentif fiskal 2025 kepada 10 pemerintah daerah berprestasi dalam menurunkan stunting, termasuk Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, serta beberapa kabupaten dan kota. Penurunan angka stunting ini menjadi bukti nyata kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dalam suasana hening khas hutan Jati Tua, jajaran Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi melalui bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jati Pohon melaksanakan kegiatan patroli rutin di kawasan hutan Pendowo Limo, tepatnya di petak 124E Resort Pemangkuan Hutan Sengker, bersama anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Martani Desa Karangrejo. Kawasan yang dikenal dengan sebutan Pendowo Limo ini menyimpan nilai sejarah dan spiritual yang kuat bagi masyarakat sekitar. Nama tersebut berasal dari 5 pohon jati yang berdiri tegak dan dianggap keramat. Warga meyakini bahwa tempat ini pernah menjadi lokasi pertapaan tokoh masa lampau dan hingga kini kerap menjadi tujuan ritual, terutama pada malam 1 Suro. Suasana mistis dan sakral menyelimuti kawasan ini saat jajaran petugas menyusuri jalur hutan. Di sela perjalanan, mereka tak hanya memastikan keamanan dan kondisi sekitar, tetapi juga menghormati nilai tradisi yang melekat di kawasan tersebut. Kita melakukan secara rutin patroli keamanan hutan di BKPH Jati Pohon yang kita lakukan hampir setiap hari untuk melakukan pencegahan dini dalam tindak pidana pencurian kayu dan untuk mengetahui secara detail, secara dini terjadinya bencana alam karena ini menghadapi musim penghujan. Kalau kita pohon yang kita lakukan penulisan itu bahwa kita menyadari untuk pada saat itu kita melewati petak tersebut, jam tersebut, karena apa? Supaya teman-teman yang melakukan tindak pidana pencurian itu bisa mengetahui, oh ternyata ada petugas yang lewat di petak tersebut. Sementara itu, Susanto, Kepala RPH Sengker, menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan patroli untuk memantau kondisi hutan, terutama saat memasuki musim penghujan. Banjir yang terus menggenangi kawasan Panturan Demak, Jawa Tengah, mendorong Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan strategi jangka pendek hingga jangka panjang. Salah satunya pembangunan Giant Sea Wall yang ditargetkan terwujud pada tahun 2026. Serta percepatan pembuatan sodetan untuk mereduksi genangan yang semakin parah dibuang ke Sungai Stayung Dombo.
Perbuatan sodetan ini sudah mencapai 20%. Beginilah kondisi jalur Pantura Sayung Demak, Jawa Tengah. Genangan banjir yang sudah berlangsung hampir 1 bulan lamanya sudah mulai berangsur surut setelah dilakukan penyedotan dari 2 sisi jalan. Selain pompa ninasi yang terus dilakukan untuk mengurangi debit air banjir yang berada di jalur Pantura Sayung Demak, tepatnya di Desa Sriwulan, juga dilakukan pembuatan sodetan dan rumah pompa. Menurut PPK BPJN Jateng Iwan Susanto Sugito, sodetan yang saat ini dikerjakan sudah mencapai 20% dan rencananya akan rampung akhir Desember 2025. Sodetan yang dibuat ini akan langsung membuang genangan air banjir yang berada di sisi jalan dari arah Surabaya menuju ke Semarang. Dengan cara disedot dengan 2 pompa permanen yang bisa langsung menyedot banjir di jalur Pantura Demak. Untuk kapasitas 2 pompa ini mampu menyedot air 1000 liter per detik. 2 pompa ini akan menggunakan tenaga listrik dan genset. Bila 1 pompa mati, yang satu masih bisa beroperasi menyedot air banjir. Diharapkan dengan pembuatan sodetan dan rumah pompa ini bisa menangani masalah banjir yang setiap tahun terjadi di jalur Pantura Demak ini. Alhamdulillah per hari ini sudah mencapai 20-an% ya, dan ini akan beroperasi mudah-mudahan ketika pompanya nanti datang pertengahan Desember. Ya memang ini kita antisipasi untuk mengurangi genangan yang ada di depan Politron, pabrik Politron, tepatnya di KM 8400. Nanti ini akan kita sedot, kita arahkan air menuju ke Sungai Domposayung. Kita menggunakan pompa 1000 liter per detik atau 1000 LPS dengan 2 pompa masing-masing 500. Nanti akan ada 2 pipa yang akan mengarah ke Sungai Domposayung, diameternya itu 40 cm. Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga terus menggalakkan penanaman mangrove di sepanjang pesisir Laut Jawa sebagai upaya ekologis untuk menahan abrasi dan memperkuat perlindungan alam jangka panjang. Dengan strategi besar mulai dari proyek sodetan hingga Giant Seawall, Pemprov Jateng berharap banjir yang kerap melanda kawasan Pantura dapat segera teratasi. Harapannya, masyarakat kembali dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa ancaman banjir tahunan. Dari Demak, Eni Ayu Lestari, USM TV. Pemerintah pusat bersama Dewan Pers dan pemerintah daerah Jawa Tengah memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem media massa yang sehat, kredibel, dan berintegritas. Tengah arus digitalisasi informasi yang semakin cepat. Sinergi ini diwujudkan melalui Forum Koordinasi dan Sinkronasi Penguatan Kebijakan Media Massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri yang digelar di Hotel Gumaya Semarang, Kamis 13 November 2025. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah dan pelaku media untuk menyampaikan langkah menghadapi disrupsi informasi di era digital. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekel Pertama TNI Arifin Zahrir, menilai pentingnya menciptakan keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial media. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak berupaya membatasi ruang kerja pers, melainkan memperkuat fondasi media yang transparan dan berimbang agar mampu berperan aktif menjaga stabilitas informasi publik. Kita sadari betul bahwa dalam membentuk ekosistem media yang bersih, jujur, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita terapkan, ini kan melibatkan banyak stakeholder. Itulah sebabnya maka Kemenko Polhukam turun merangkul semua unsur atau pemangku kegiatan yang terlibat langsung dalam pembentukan ekosistem media ini. Kita bentuk dalam kegiatan-kegiatan berupa forum dan hal-hal lain yang bisa lebih memuluskan perjalanan kita menuju ekosistem media yang sehat. Jadi hasil dari forum ini akan kita wujudkan dalam rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar ini nanti bisa mewujudkan ekosistem media yang nasional yang sehat. Sementara itu, anggota Dewan Pers Muhammad Zazuli memandang forum ini sebagai momentum untuk memperkuat literasi media masyarakat. Menurutnya, peningkatan pemahaman publik tentang peran pers yang kredibel menjadi kunci dalam menghadapi penyebaran informasi yang belum terverifikasi di ruang digital.
Karena ini adalah bagian dari literasi yang diberikan kepada publik, sekaligus juga capacity building kepada masyarakat agar dapat memahami media yang kredibel seperti apa, kemudian media-media yang bermasalah juga seperti apa. Termasuk juga ketika menghadirkan beberapa narasumber yang menurut kami cukup bagus, cukup positif dari berbagai dimensi, sehingga audiens secara komprehensif mendapatkan beberapa literasi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Jawa Tengah, Agung Haryadi, menyatakan bahwa pemerintah provinsi mendukung penuh langkah penguatan ekosistem media lokal. Ia menilai kolaborasi antara media dan pemerintah harus berjalan setara, saling mendukung dalam menyediakan informasi publik yang akurat dan bermanfaat. Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa penguatan kebijakan media yang sehat tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah, pelaku media, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap media di tengah tantangan era digital yang terus berubah. Provinsi Jawa Tengah dengan forum ini tentu kita memberikan support untuk mewujudkan Bejo Sandi. Dan Provinsi Jawa Tengah itu memberikan seluas-luasnya ekosistem media di Jawa Tengah seperti media lokal itu kita harapkan untuk segera tumbuh di daerah-daerah karena mereka sebagai organik, mereka yang tahu kondisi di lingkungan masing-masing di daerah di seluruh Jawa Tengah itu kita dorong media lokal untuk bertumbuh, justru kita harapkan seperti itu. Kemudian media itu sebagai pilar demokrasi yang keempat, justru kita harapkan menjadi dua sisi ya, kita pandang di dua sisi positif dan sehingga ada keberimbangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, sebagai lembaga kepolisian tertua di AS, US Park Police adalah satuan pengamanan nasional pertama dengan yurisdiksi semua taman nasional di Washington DC, kota New York, San Francisco, dan lainnya. Tim VOA mengajak Anda melihat satuan berkuda unit tertua US Park Police yang dibentuk oleh Presiden George Washington abad ke-18. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Mikaelin Alfonda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Berkuda merupakan unit tertua dan kebanggaan kepolisian Taman Nasional AS. Walau dibentuk 1934 hanya dengan seekor kuda yang disewa dari peternak lokal, ini merupakan tradisi yang sudah dimulai ratusan tahun sebelumnya. So the agency was formed in 1791 by George Washington, and our mounted patrol was formed with one horse in 1934. I'm pretty sure though horses have always been a part of the gig because the city was founded with horses. Pada 1976, dalam rangka merayakan proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat ke-200, sejumlah istal polisi Taman Nasional dibangun sementara di lapangan National Mall. Pihak National Mall menilai istal yang usianya hampir 50 tahun ini perlu direnovasi sebagai bagian dari sejarah Washington DC. The horses of the mounted unit patrol the National Mall. They're really a friendly equine presence. You know, they can greet and guide the public and make sure everyone stays safe. You know, they say that one mounted patrol officer is worth 15 officers on the ground because of that presence they have when they're on horseback. Istal-istal baru yang modern dibangun berkat sumbangan warga dan kelompok. Ini juga berfungsi sebagai pelatihan dan pusat pendidikan. Menurut Anna, bekerja dengan kuda mirip dengan bekerja dengan manusia. So what's special about having a horse as your partner? They have their own personality and you develop a bond with them that's like no other, and the more you work on that bond, the better they behave for you. Layaknya menamai anak, Anna memilih nama khusus bagi kudanya, Sybil. And so I was looking for a great name that was tied to history, American history, but represented a strong female. And I found the story of Sybil Ludington. Sybil Ludington is from upstate New York. She was about 16 years old and she rode 40 miles through the night over to Connecticut and back, warning that the British were coming. And so she's celebrated as a war heroine. Ini pekerjaan impiannya, keliling alun-alun nasional ibu kota bersama teman kepercayaan.
bertemu orang dari berbagai bangsa yang biasanya selalu tersenyum melihat mereka. Dari Washington DC, VOA.